materi yang akan kita bahas, yaitu berkaitan dengan jabatan fungsional dan pengembangan karir. Berkaitan dengan jabatan fungsional ini, Ibu dan Bapak, kepentingannya bukan semata-mata dalam kaitannya dengan tugas Ibu dan Bapak sebagai pengelola kepegawaian, baik yang sudah duduk dalam jabatan struktural maupun sementara ini mungkin masih pelaksana di kepegawaian, tapi juga hari ini kepentingannya untuk Ibu dan Bapak sebagai pribadi-pribadi PNS gitu ya, sebagai pribadi-pribadi PNS, karena Pak Jokowi, Pak Presiden kita pada waktu pelantikannya, pidatonya jelas sekali, beliau ingin memangkas jabatan struktural. Dan kalau untuk di level di kabupaten kota, ya kemungkinan jabatan eselon 4 atau jabatan pengawas ini menjadi sasaran utamanya gitu ya. Karena kalau menurut pidato Pak Jokowi waktu itu yang akan menyisakan 2 level saja, berarti di lingkup kabupaten kota ada eselon 2 dan eselon 3 mungkin yang masih akan ada ya. Kemudian yang akan disetarakan ke fungsional adalah eselon 4. Eselon 4 pun tidak semua, jabatan pengawas pun tidak semua, karena ada beberapa juga yang dikecualikan. Nah, sementara ini pembahasan masih berlanjut. Namun demikian, saya kira kita perlu juga untuk memahami jabatan fungsional itu seperti apa gitu ya, supaya sebagai pribadi Ibu dan Bapak punya persiapan, dan juga sebagai pejabat yang mengelola kepegawaian, Ibu dan Bapak juga bisa menginformasikan kepada teman-teman informasi-informasi yang yang cukup lah gitu, seperti itu. Mungkin di antara Ibu dan Bapak juga ada yang tadinya pejabat fungsional mungkin ya, kemudian sekarang di struktural. Kalau saya boleh tahu, ada yang tadinya pernah di fungsional Ibu dan Bapak? Baik. Yang fungsional tertentu ada, mungkin pernah jadi guru, mungkin teman-teman ada yang pernah jadi guru, ada yang pernah di penyuluh KB misalkan, atau di mana fungsional yang lain, ada? Tidak ada ya? Wah, saya saja berarti yang pejabat fungsional ini ya di ruangan ini. Oke, siap Ibu dan Bapak. Saya langsung saja kalau begitu. Ya. Bisa dilihat ya Ibu dan Bapak ya tayangannya. Kita akan mulai dengan kedudukan jabatan fungsional. Ya, jabatan fungsional ini diatur di PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS dan juga perubahannya PP 17 tahun 2020. Siap. Nah, yang saya pikirkan tentang jabatan fungsional, yang Ibu dan Bapak pikirkan tentang jabatan fungsional apa Ibu dan Bapak? Terutama setelah pemberitaan akhir-akhir ini yang akan menyetarakan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Apa yang Ibu dan Bapak pikirkan tentang jabatan fungsional? Silakan. Angka kredit. Angka kredit, oke. Terus apa lagi? Pengisian si pendekar, Pak. Apa, Bu? Pengisian si pendekar. Pengisian si pendekar. Oh, bagaimana tuh nanti kalau jadi fungsional pengisian si pendekarnya gitu ya. Oke, siap. Terus? Pangkat. Pangkat. Bagaimana kenaikan pangkatnya kalau saya jadi pejabat fungsional? Siap. Apa lagi? Terlalu rumit, Pak. Terlalu rumit, Jabung itu. Oke, siap. Rumit ya. Itu yang Bu siapa ini yang mengatakan terlalu rumit? Bu Lilis? Wah, ini sama-sama Lilis. Ini Bu Lilis Suryani yang SH ya berarti ya? Siapa? Yang Ibu punya pemikiran bahwa jabatan fungsional itu rumit itu karena Ibu punya apa? Pengalaman tadi bukan ya? Ibu Bukan, dengar dari siapa, Bu? Kenapa, Pak? Ibu tahu dari siapa kalau jabatan fungsional itu rumit? Setelah ada kemarin kan ada pertemuan untuk jabatan fungsional dari UMPEK itu, Pak. Kita kan ada dari organisasi kita pernah diajak untuk ada apa ya kemarin tuh dikasih tahu bahwa jabatan-jabatan fungsional nantinya seperti ini tentang undang-undang ini untuk kasih yang nantinya
akan menduduki jabatan fungsional itu, kita ngelihat di undang-undangnya itu kayaknya pekerjaannya itu sangat-sangat rumit gitu Pak. Jadi menurut saya kayaknya kok susah amat untuk jabatan fungsional untuk mencapai angka kreditnya, untuk mencapai pekerjaannya itu seperti apa nantinya kalau udah dilaksanakan mungkin tidak seperti itu mungkin Pak. Tapi untuk saat ini karena kita belum pernah menduduki jabatan fungsional, jadi seakan-akan jabatan itu sangat rumit gitu menurut saya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Luar biasa nih Bu Lilis. Kemarin yang memberikan itunya dari organisasi ya. Kalau di Bu Lilis Suryani, Ibu Lilis dinasnya di mana Ibu? Di Kecamatan Solear Pak. Oh, Kecamatan Solear. Ya, siap Pak. Di Kecamatan Solear ada jabatan fungsional apa saja Bu? Oh, belum ada Pak. Belum ada sama sekali. Arsiparis juga tidak ada ya? Iya, belum ada. Oke. Nantinya kasih mungkin Pak jadi jabatan fungsional. Oke, siap. Jadi sementara ini untuk kegiatan berkaitan dengan pengarsipan yang melaksanakan pejabat struktural atau juga pelaksana ya Bu ya, berarti belum Javung ya? Belum Pak. Siap, masih dari Unpad. Baik Bu. Iya. Ada yang punya pemikiran lain tentang Javung? Silakan. Ada butir kegiatannya Pak. Apa Bu? Butir kegiatan yang sudah ditentukan. Kurang jelas Bu Cucu? Ada butir kegiatan yang sudah ditentukan. Butir-butir kegiatan. Siap, butir-butir kegiatan di Javung ya, itu yang dipikirkan. Siap. Kalau Bu Cucu tapi Bu Cucu masih pelaksana ya. Masih pelaksana sih. Ada minat untuk ke fungsional, Bu? Pernah minat ke analis kepegawaian. Terus? Kan belum tahu jalurnya. Belum tahu jalurnya, tapi punya minat ke analis kepegawaian. Dulu waktu CPNS formasinya apa? Kan saya dari honorer K2, Pak. Oh, dari honorer, siap-siap. Jadi nggak pakai formasi ya. Oke, waktu honorer pekerjaannya apa? Saya di Disub, Pak. Di fungsional umum ya berarti ya, anunya ya kerjanya. Siap. Oke, biasanya kan ada juga honorer yang sudah mengerjakan tugas-tugas fungsional kan ya, guru misalkan kan ada juga ya, perawat, bidan kan ada juga yang tenaga honorer tapi sudah melaksanakan tugas-tugas fungsional gitu. Ibu di fungsional umum berarti ya. Oke, ada lagi yang ingin berbagi apa yang dipikirkan tentang Javung ini? Ada Pak. Ada ya, Pak. silakan. Bu Sofa. Iya. Kalau saya kan ada di Dukcapil itu ada satu Javung, dia sudah 6 tahun itu tidak naik pangkat Pak, karena yaitu angka kreditnya tidak mencukupi dan gitu. Jadi ngeliatnya kayak saya urusin gitu sebenarnya ribet juga Pak, ada yaitu angka kredit terutama Pak. Oke. Itu statistisi Pak, dia sudah 6 tahun tidak naik pangkat. Statistisi, ada berapa orang statistisi di distrik? Ada satu orang Pak. Dan sekarang CPNS baru masuk itu statistisi 2 orang. Jadi kalau yang belum naik pangkat 6 tahun itu ada 1 orang, dan yang CPNS 2 orang, 3 orang Pak. 6 tahun belum naik pangkat ya? Iya. Kesulitan ya mengumpulkan angka kreditnya ya? Iya. Siap. Kalau sementara ini tim penilainya ada di mana? BPS kan Pak. Ke pusat ya? Ke BPS pusat atau ke provinsi? BPS provinsi? Pusat Pak. Pusat ya? Oke. Iya. Siap, baik Bu. Pantesan bikin juga ya, kepikiran ya kan? Iya Pak, kayaknya ribet ngurusinnya. Baik Ibu, terima kasih Bu Sofa. Luar biasa nih masukannya nih. Tadi ada yang rumit, ada yang KP-nya susah, dan ternyata secara empirik memang ada pengalaman ya. Tadi statistisi 6 tahun belum naik pangkat. Padahal seharusnya kalau ketentuan naik pangkat bisa 2 tahun untuk fungsional, malah 6 tahun. Siap. Ada lagi? Pak Bayu. Ya, Pak. Saya Pak. Silakan. Pak Bayu. Bu Rini, silakan. Pak, ini Pak, saya kan
Kasubag Unpak ya, yang mana di model 4 itu berdasarkan surat rekomendasi Menpan RB, Kasubag Unpak atau TU kan masih ada. Ya. Pertanyaan saya, bisa nggak saya menjadi JAFUNG sesuai dengan linear pendidikan saya, sarjana hukum seperti itu? Karena saya bukan soalnya di situ gitu loh Pak. Ya, baik. Bisa Pak nggak, atau caranya seperti apa gitu dari struktural ke fungsional, cara-caranya atau persyaratannya seperti itu Pak. Makasih. Siap. Ini orang-orang sebagian yang saya tahu, sebagian ada yang khawatir, masih ya. Sebagian ada yang khawatir, takut ke fungsional. Ini Bu Rini malah pengen ke fungsional ya, keren juga ini. Nanti ya Bu jawabannya ya Bu ya, jawabannya nanti ya. Pak Andi, ada yang mau disampaikan Pak tadi Pak? Iya Pak. Iya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Yang saya pikirkan begini Pak, ya oke lah, pemerintah selama ini JAPUNG 2 tahun naik pangkat kalau angka kreditnya mencukupi gitu Pak ya. Yang saya tahu, yang pernah saya baca itu jabatan fungsional, apalagi udah tingkat madya, tingkat muda, madya sampai utama itu kan menyambung tadi Bu Cucu, butir kegiatannya akan semakin agak susah ya Pak, sulit apalagi di daerah gitu Pak. Apalagi yang saya tahu 2 tahun atau 2 periode tidak bisa naik pangkat karena angka kreditnya tidak cukup, itu kan diberhentikan sementara ya Pak ya. Pertama dari tunjangannya dulu di stop. Nah, dia dikasih kesempatan 1 periode lagi. Kalau 1 periode lagi tidak bisa mengumpulkan angka kredit kan secara aturan diberhentikan dari jabatan fungsionalnya. Gitu Pak ya. Nah, yang saya tahu ya seperti itu. Jadi kita jangan melihat pensiunnya 60 tahun, madya, tunjangannya besar, tapi yang saya tahu tuh, yang saya pikirkan ya itu Pak, apalagi kalau SKPD-nya kecil Pak ya, angka kreditnya agak sulit. Nah, itu yang yang saya pikirkan. Apalagi kalau dalam 1 SKPD madyanya 2, 3 atau 4 orang gitu kan. Nah, itu tuh akan rebutan angka kredit gitu Pak. Akhirnya ya tidak tercapai sesuai dengan ketentuan. Mungkin bagi teman-teman yang belum belum mengetahui, ya enak aja, madya nanti pensiunnya 60, padahal yang saya tahu ya tadi angka kreditnya agak susah, apalagi udah tingkat madya ya ke atas, ya itu tuh sulit juga, harus kreatif lah, katakanlah madya itu kan lebih kepada ya menganalisis, ya bikin buku segala macam gitu. Tapi di SKPD kita kan pasti akan dibebankan dengan tugas pekerjaan yang teknis, yang secara butir kegiatan mungkin hanya unsur penunjang atau bukan utamanya gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, beda ya kalau yang sudah punya pengalaman di bidang kepangkatan. Jauh juga ini ya berpikirnya ya. Pak Andi jauh berpikirnya. Siap. Mungkin Pak menambahkan juga. Boleh, Bu Heti silakan. Iya. Yang kita pikirkan tentang JAPUNG Pak, karena pelaksanaan tugas, nyambung juga dari Pak Andi, karena pelaksanaan tugasnya itu didasarkan pada keahlian atau keterampilan sesuai dengan bidang ilmunya. Nah, sekarang yang eksis di Kabupaten Tangerang kan kebanyakan sarjana ilmu pemerintahan, sarjana sosial gitu. Yang teknis-teknis itu justru jarang gitu. Seperti itu Pak, mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Ya. Izin menambahkan sedikit boleh Pak? Boleh Ibu, silakan. Dengan Filda Pak. Siap Bu Filda. Sedikit menambahkan tadi dari Pak Andi dan Bu Heti. Jadi yang kemarin mungkin saya sudah cerita saat Pak Cepi yang memberikan materi tentang jabatan fungsional. Karena dulu saya di CPNS-nya jabatan fungsional ya Pak, di surveyor pemetaan. Nah, saat tahun 2000, saya mau naik ke 3B itu kan sempat ada
sedikit konflik, bukan konflik sih, maksudnya katanya saya tidak bisa naik ke 3B kalau tidak diurus jabatan fungsional itu. Akhirnya kan saya dan teman-teman coba untuk mengurus gitu. Nah, ternyata memang betul ada sedikit kerumitan gitu. Kerumitannya di mana? Yang pertama yang harus kita ketahui di Javum itu kan kita harus tahu tim PAK kita siapa, di mana gitu ya Pak ya. Penilaiannya kita siapa, angka kreditnya berapa aja yang bisa kita dapat gitu. Nah, untuk posisi saya waktu itu saat saya cari info ternyata memang agak kesulitan kalau kami ditempatkan di pemerintah daerah Kabupaten Tangerang. Karena yang pertama tim PAK-nya belum ada, yang kedua untuk produk yang dihasilkan itu dengan tupoksi kami sehari-hari memang jauh berbeda gitu ya Pak. Jadi mungkin entah di mana ada miss-nya atau mungkin dari penempatan awal gitu. Jadi saya posisi waktu itu di Dinas Bangunan dan Permukiman. Lalu berganti nama menjadi Dinas Cipta Karya yang pekerjaannya maksudnya pekerjaannya memang di teknis di lapangan gitu dan tidak ada hubungan sama sekali dengan butir-butir kegiatan di jabatan fungsional surveyor pemetaan gitu. Setelah telusuri ternyata tim PAK saya ada di pusat di BIG, Badan Informasi dan Geospasial. Badan apa ya? Ini lupa. Itu memang di pusat gitu ya Pak, di pusat yang menangani seluruh Indonesia. Jadi kalaupun saya saat itu mau memilih di Javum, saya harus mengikuti diklat. Yang diklatnya pun harus mengantri karena tidak bisa jalan hanya misal saya dan teman yang cuma 5 orang, tidak bisa, hanya harus menunggu minimal 30 orang terkumpul baru BIG bisa mengadakan diklatnya seperti itu. Akhirnya ya kami mencoba biasa dulu di jalur biasa untuk di struktural. Alhamdulillah naik pangkat masih bisa pakai reguler Pak, sampai ke 3C naik pangkat reguler masih bisa. Dan teman-teman pun akhirnya pindah ke struktural gitu karena memang dipromosikan. Cuman ada satu orang yang agak tertinggal belum dipromosikan di struktural dan fungsionalnya pun masih menggantung gitu. Hanya saat ini ya pekerjaan sehariannya reguler aja seperti tupoksi yang di dinas kami ada gitu. Mungkin itu hanya sharing sedikit aja Pak dari saya. Tapi saya sebenarnya niat sih Pak pindah ke fungsional lagi, cuma jangan posisi yang itu. Gitu. Oke, siap. Terima kasih ya Pak. Baik, Ibu Filda ini CPNS tahun berapa Ibu Filda? Saya 2010 Pak. 2010 CPNS memang dari formasi surveyor pemetaan ya? Ya, dari umum surveyor pemetaan. Basicnya saya sarjana teknik sipil Pak. Oh, teknik sipil, siap. Sarjana teknik sipil ya sebenarnya ya. Teknik sipilnya apa nih Bu? Teknik sipil apa di bangunan? Umum, masih teknik sipil umum, jadi bisa di semuanya. Hanya memang dulu tuh kan kalau zaman saya CPNS itu masih mana formasi yang jarang gitu apa jarang yang diminati gitu. Alhamdulillah memang lolosnya di situ. Gitu. Tapi ya sampai sekarang masih ada satu orang yang tertinggal Pak, masih jadi menggantung posisinya antara mau ke fungsional atau ke struktural itu belum pasti gitu. Baik Bu Filda, terima kasih informasinya Ibu dan Bapak. Berdasarkan tadi dari Bu Lilis, kemudian Javung rumit, kemudian Bu Sofa kenaikan pangkatnya sulit, tadi contohnya dari staf yang 6 tahun belum bisa naik pangkat, jabatan fungsional statistisi. Kemudian Bu Rini malah ingin ke fungsional, tadinya di Unpad mungkin karena tidak sesuai dengan latar pendidikan ya atau keahliannya. Kemudian Pak Andi punya pengalaman empirik juga tentang jabatan fungsional yang mungkin satu saat akan mengalami kendala ketika akan naik pangkat dan juga kemungkinan diberhentikan apabila tidak naik pangkat atau naik jabatan. Kemudian Bu Heti, ya permasalahan kesesuaian antara
keahlian dengan keterampilan yang memang dituntut oleh jabatan fungsional ya, dengan mungkin sebagian besar kita yang kompetensinya sifatnya umum lah, pemerintahan, mungkin administrasi dan sebagainya. Dasar hukumnya Ibu dan Bapak, terus nah ini perlu sama-sama kita pahami juga Ibu dan Bapak bahwa jabatan ini berkaitan dengan kedudukan jabatan fungsional ya. Bahwa jabatan di lingkungan ASN itu ada jabatan pimpinan tinggi, ada jabatan administrasi, dan ada jabatan fungsional. Ada JPT, ada jabatan administrasi dan fungsional. JPT terbagi menjadi 3, jabatan fungsional, jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan pimpinan tinggi pratama. Bapak apa Ibu sih? Bapak ya, Pak Sekda. Nah, itu adalah eselon 2A, beliau adalah jabatan pimpinan tinggi pratama. Kemudian ke bawah-bawahnya kepala dinas, itu juga adalah jabatan pimpinan tinggi pratama. Kemudian ada jabatan administrasi, itu terbagi jadi 3, administrator, pengawas, dan pelaksana. Administrator ini adalah perubahan perubahan nama ya. Kalau paradigmanya sih sementara ini masih tidak terlalu banyak berubah. Eselon 3. Kemudian ini adalah eselon 4, dan kemudian pelaksana ini ya masih sama ya, pelaksana yang saat ini juga melaksanakan tugas sehari-hari. Kemudian jabatan fungsional terbagi menjadi 2, yaitu ahli dan terampil. Nah, ahli ini juga ada mulai dari madya, utama, madya, muda, dan pertama. Kemudian ini terampil ini ada penyelia, sampai kemudian yang paling bawah adalah pelaksana ya, pelaksana tapi fungsional, pelaksana pemula. Nah, perhatikan juga tentang jenjang ini Ibu dan Bapak, ini ada yang abu-abu, kemudian ada putih, ada yang abu-abu. Jadi untuk yang abu-abu ini sesuai dengan PP 11 2017 dan perubahannya 17 2020, ini bisa diisi oleh PNS dan PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi untuk JPT jenjang utama dan madya ini bisa jadi kita punya atasan nanti, tapi kalau ini di Kabupaten Tangerang tidak ada ya. Bisa jadi dari PNS, bisa jadi juga dari PPPK. Ini yang abu-abu. Untuk jabatan yang di sini JPT jenjang pratama, kemudian administrasi yang administrator, pengawas, dan pelaksana ini PNS semua. Nah, untuk fungsional ini juga bisa PNS, bisa juga PPPK. Nah, sementara ini yang sedang digodok pemerintah dan mungkin akan dilaksanakan di 2021 akan ada perekrutan PNS dan PPPK. PPPK ini utamanya nanti untuk guru ya. Tapi ini masih belum fix, artinya sebelum keluar surat dari pemerintah pusat berkaitan dengan akan dilaksanakan proses pengadaan. Nah, itu kita masih dalam posisi bersiap-siap lah seperti itu. Oke, nah ini bisa diisi PNS, PPPK, yang di bagian putih ini hanya PNS saja, yang di bagian bawah untuk fungsional ini bisa PNS, bisa juga PPPK. Bagaimana sih kedudukan jabatan fungsional? Ini pokoknya intinya supaya kita semua lebih mengenal lah jabatan fungsional itu seperti apa ya. Apakah memang betul menyeramkan tadi ya, rumit dan sebagainya. Kita coba akan gali dari sini. Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JAFUM. Jadi Ibu dan Bapak, untuk pejabat fungsional itu bisa jadi atasannya selevel pejabat pengawas. Ya, apabila unit kerjanya memang di bawah kepemimpinan pejabat pengawas atau eselon 4. Kalau seperti saya di BPSDM, itu atasan saya adalah pejabat pimpinan tinggi pratama karena beliau duduk di kepala BPSDM itu selevel eselon 2A. Jadi pimpinan tinggi pratama. Bisa juga
pejabat administrator atau selevel eselon 3. Itu tergantung kepada di mana si jabatan fungsional itu berada dalam sebuah struktur organisasi, unit kerja. Tugas CF sebenarnya mulia sekali, Bu dan Bapak, memberikan pelayanan fungsional, dan tadi seperti disampaikan oleh Bu Bu Heti ya, memang keahlian dan keterampilan tertentu ini menjadi kata kunci dari jabatan fungsional. Ya, jadi pelayanan yang kita berikan itu landasannya adalah keahlian dan keterampilan tertentu. Maka secara jenjang pendidikan, secara kualifikasi pendidikan, ini ada jabatan fungsional yang sudah mengarah dari semenjak awal. Misalkan guru. Jabatan fungsional guru itu dari perkuliahan sudah ada. Orang yang kuliah guru kemudian ya diangkat menjadi fungsional, ya fungsional guru gitu. Kesehatan itu juga dari jenjang pendidikan ini sudah terarah. Yang mau jadi dokter ya harus melalui pendidikan kedokteran gitu. Nah, ada jabatan fungsional yang belum. Ada jabatan fungsional yang belum, misalkan seperti Widya Iswara. Widya Iswara adalah jabatan fungsional yang belum ada jenjang pendidikan yang khusus mengarah ke sana. Ya, karena sifatnya fungsionalnya luas gitu ya. Nah, bisa dari guru, bisa dari yang berlatar belakang pemerintahan, ada yang bisa yang berlatar belakang dari teknis lain gitu ya, macam-macam. Gitu. Nah, tapi pada dasarnya setelah seorang PNS duduk dalam jabatan fungsional, maka dia harus mendasarkan pelaksanaan tugasnya pada keahlian dan keterampilan tertentu. Keahlian dan keterampilan ini berpengaruh kepada jenjang jabatan yang disandangnya. Jabatan fungsional keahlian ini minimal itu berlatar belakang pendidikan D4 atau S1 ke atas, dan kemudian untuk yang keterampilan ini berlatar belakang pendidikan D3 ke bawah. D3 ke bawah. Oke, ini jenjangnya ahli utama, madya, muda, pratama, dan kemudian untuk yang keterampilan mulai dari penyelia, mahir, terampil sampai tadi yang paling rendah adalah pemula. Nah, pertanyaan sampai di sini, kalau ini ya, kalau Ibu dan Bapak ya, kalau nanti Ibu dan Bapak menjadi pejabat fungsional, kira-kira kalau Ibu dan Bapak ada di jenjang ahli atau di jenjang keterampilan? Ahli, Pak. Ahli ya, oke, good. Ibu dan Bapak akan ada di jenjang ahli, bukan di jenjang keterampilan. Karena latar belakang Ibu dan Bapak rata-rata adalah S1 ke atas, dan juga Ibu dan Bapak yang duduk di jabatan pengawas itu nanti fungsionalnya akan ke fungsional muda, jadi akan langsung ke ahli. Nah, ini kriteria Jafung. Jadi ketika akan dibentuk jabatan fungsional, itu harus ada kaitannya dengan pelaksanaan fungsi dan tugas instansi pemerintah. Jadi jabatan fungsional itu dibentuk, itu harus ada kaitannya atau ada cantolannya ya, kalau bahasa bahasa mudahnya itu, dengan satu instansi tertentu. Misalkan ya guru ada di Dinas Pendidikan, Widya Iswara ada di BPSDM. Sehingga kalau misalkan di BPSDM membentuk BPSDM tapi tidak ada Widya Iswaranya, nah itu tidak bisa. Karena harus ada apa jafungnya yang membangun dari organisasi tersebut. Mensyaratkan keahlian atau keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikasi dan atau penilaian tertentu. Nah, ini juga jadi tantangan jabatan fungsional Ibu dan Bapak yang namanya sertifikasi ini. Ya karena kita dituntut ahli, dituntut terampil, maka kita juga harus dituntut yang namanya sertifikasi sebagai bukti, sebagai eviden, sebagai pernyataan bahwa oh iya memang dia layak. Saya contohkan saya saja Ibu dan Bapak ya, saya contohkan saya saja. Ketika ada pelatihan prajabatan pola baru, ya pelatihan prajabatan kita kan berbeda ya dengan yang sekarang.
Kalau dulu kan kita pelatihan perjabatan ya masuk ke satu tempat pelatihan selama katakanlah 12 hari atau sekian hari yang ada. Kalau kami dulu lebih lama lagi, zaman saya ya. Nah, masuk ke sana kemudian selesai. Nah, ketika sekarang polanya berubah, dengan mata pelatihan yang berubah, maka kami Widya Iswara tidak bisa serta-merta tiba-tiba langsung mengajar. Kami tetap harus mengikuti sertifikasi lagi. Nah, jadi Widya Iswara yang akan mengajar sesuai dengan pelatihan dengan pola yang baru, itu harus mengikuti pelatihan dan kemudian mengikuti uji kompetensi. Dari situlah kami mendapatkan sertifikat. Kalau tidak, maka kami tidak boleh. Dan apakah ada Widya Iswara yang tidak lulus? Ada, Ibu dan Bapak. Ketika penyelenggaraan pelatihan Widya Iswara untuk mengisi materi pelatihan kepemimpinan pola baru, misalkan tahun 2014, kami dari berapa ya, sekitar 24, ada yang tidak lulus 2 orang gitu ya. Ya, ada yang tidak lulus Ibu dan Bapak karena memang sertifikasinya cukup ketat ya. Nah, bagaimana dengan yang tidak lulus kemudian tidak boleh mengajar? Nah, diberi kesempatan untuk melakukan uji kompetensi lagi. Uji kompetensinya lulus, nah artinya semuanya jadi boleh masuk. Guru juga ada sertifikasi. Nanti ketika kita sudah duduk di fungsional, kita juga akan menjalani ini. Setiap mau naik jenjang jabatan, maka kita harus mengikuti yang namanya uji kompetensi. Nah, kok rumit ya? Nah, oke, nanti kita lihat ya. Dapat disusun dalam satu jenjang jabatan berdasarkan tingkat kesulitan dan kompetensi. Pelaksanaan tugasnya bersifat mandiri, Ibu dan Bapak, mandiri. Ya, jadi kalau kita sebagai pejabat fungsional tidak mandiri, itu akan berdampak tadi terhadap proses penilaian kinerja kita. Karena kita tidak lagi dalam posisi bekerja dengan ada anak buah, ada orang-orang yang bisa membantu kita secara terus-menerus. Kita bisa mengondisikan itu, tapi secara struktur tugas kita itu adalah mandiri sebagai pejabat fungsional. Pengembangan kompetensi saya, misalkan ya saya harus terus mengembangkan kompetensi, mencari pelatihan yang pas. Kalau butuh sekolah ya sekolah. Kalau saya selesai melaksanakan tugas, maka saya harus simpan arsip-arsip pelaksanaan tugas saya, karena itu akan menjadi evidence saya untuk proses angka kredit. Nah, itu kita siapkan sendiri, gitu ya. Kita siapkan sendiri. Bolehkah kita mengondisikan orang untuk membantu tugas kita? Bisa. Tapi berarti itu atas atas proses-proses yang sifatnya pokoknya tadi mandiri, gitu ya. Kegiatannya dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan dalam bentuk angka kredit. Ya. Ini angka kredit. Ini susah angka kredit. Mending struktural. Kalau struktural kan 4 tahun naik gitu ya. Nah, kalau ini adalah angka kredit. Dengan mengumpulkan angka kredit 2 tahun bisa naik. Tapi kalau tidak mengumpulkan angka kredit ya sampai 6 tahun sampai 10 tahun tidak bisa naik. Nah, nanti kita lihat yang tadi ditanyakan oleh Pak Andi, bagaimana dengan batas seseorang yang kemudian mengalami kesulitan untuk angka kredit karena kegiatan-kegiatannya yang sangat sedikit, gitu ya. Nanti kita lihat. Oke. Nah, ini yang saya juga ingin sampaikan pada Ibu dan Bapak, di mana proses pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional itu diatur di PP 11 2017 dan juga di PP 17 2020. Pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional keahlian dan JF keterampilan dilakukan melalui ada 4 cara, Ibu dan Bapak. Pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian atau promosi. Nah, ini promosi ini baru ya. Baru tapi sebenarnya tidak baru. Karena kalau Ibu dan Bapak baca secara keseluruhan PP 11 2017, istilah promosi ini sebenarnya sudah ada saya lupa di pasal apa di bagian bawah ya. Tapi ini sepertinya tertinggal saja nih, makanya di PP 17 2020 disempurnakan. Pengangkatan pertama berarti pengangkatan melalui formasi CPNS.
Jadi dari formasi CPNS itu, kalau tadi Bu Filda mencontohkan Kabupaten Tangerang pada tahun 2010 lah ya, tadi karena disebutkan 2010, ada formasi surveyor pemetaan. Formasi surveyor pemetaan. Nah, kualifikasinya yang dibutuhkan misalkan ada pendidikan sarjana teknik gitu ya, S1 sarjana teknik. Kalau itu yang berjalan kemudian dia diangkat, maka itu adalah pengangkatan pertama. Nah, hanya tadi ternyata akhirnya surveyor pemetaannya jadi kosong ya, karena pejabatnya tadi ada Bu Fildanya pindah ke struktural ya. Jadi formasinya kosong lagi nih surveyor pemetaannya. Hanya tinggal satu tadi kalau nggak salah ya, yang masih tertinggal di sana. Ada juga yang melalui perpindahan. Nah, perpindahan dari jabatan lain, bisa dari pelaksana jadi fungsional, bisa dari struktural ke fungsional. Ini seperti saya ini perpindahan dari jabatan lain, tadinya di struktural ke fungsional. Jadi seperti Bu Rini tadi, bisa dari struktural beralih ke fungsional. Melalui penyesuaian. Nah, kalau penyesuaian ini Ibu dan Bapak, ada keterangannya nanti di bawah. Dalam pemahaman saya, penyesuaian ini adalah untuk jabatan fungsional yang baru. Jadi ketika ada jabatan fungsional baru yang mengisinya belum ada, maka supaya bisa segera terisi dilakukan melalui penyesuaian. Karena kalau penyesuaian ini seperti yang konsep yang sekarang sedang digodok oleh Menpan, yaitu penyetaraan jabatan struktural ke fungsional. Jadi supaya jabatan-jabatan fungsional segera terisi, maka dilakukanlah penyesuaian atau penyetaraan, gitu ya. Kalau PP 11 2017 penyesuaian itu hanya dilakukan untuk Javung baru. Tapi ini kemudian sepertinya diadop oleh pemerintah untuk mempercepat pengalihan pejabat struktural ke fungsional. Kemudian ada promosi. Promosi ini misalkan tadinya Javung jenjang pertama ke Javung muda ke jenjang madya. Nah, itu adalah proses rekrutmen atau pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional melalui promosi. Nah, selain proses tersebut bisa juga melalui PPPK, jadi bukan PNS, tapi yang diangkat adalah PPPK. Nah, jenis JF tertentu yang ini dimaksud ini nanti Perpres yang mengatur apa-apa saja sih yang bisa diangkat melalui PPPK. Nanti akan kita lihat apa saja. Oke, ketentuan lebih lanjut, ini nanti ada peraturan pemerintah yang mengaturnya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau disampaikan Ibu dan Bapak? Yang saya sampaikan dulu ya terkait dengan yang disampaikan tadi di atas. Ada yang mau disampaikan Ibu dan Bapak? Lanjut sepertinya ya. Nah, ini dia pasal 75. Oh, ada keterangannya yang lebih rinci ya. Melalui pengangkatan pertama. A, B, C saya kira standar nih, berstatus PNS, integritas, moralitas pastilah. Ijazahnya serendah-rendahnya sarjana atau diploma 4. Seperti tadi sudah saya singgung, untuk pengangkatan pertama dan dia adalah Javung keahlian, maka syaratnya adalah sarjana atau diploma 4. Di PP 11 2017 disyaratkan tadinya mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina. Dulu ada syarat ini. Tapi kemudian berdasarkan PP 17 2020 ini dihapus. Kenapa dihapus? Karena ini dianggap akan membuat jadi lambat gitu ya. Akan membuat jadi lambat proses pengalihan status pejabat struktural menjadi fungsional. Bayangkan Pak Presiden menghendaki cepat, tapi kemudian harus UKOM dulu. UKOM kan butuh biaya, butuh waktu untuk menyelenggarakan dan sebagainya, sehingga ini dihapus. Ini dihapus. Yang penting pokoknya dia punya latar belakang ini bisa masuk. Bahkan Permenpan 17 2021, saya yakin sudah disinggung oleh Pak Cepi kemarin, itu jenjang pendidikan bisa diabaikan terlebih dahulu. Pokoknya kalau dia eselon 4 atau pengawas, dia alih status ke fungsional muda.
Kalau dia eselon 3 administrator, dia alih status menjadi fungsional madya. Nah, ketentuan seperti itu. Nanti mengenai jenjang pendidikan dan sebagainya itu belakangan. Nah, itu yang diatur di Permenpan 17 2021. Prestasi kerja dan sebagainya ini standar. Nah, untuk JF keahlian yang diangkatnya melalui perpindahan, ini juga standar, status PNS, integritas, moralitas. Sama untuk ijazah, sarjana atau diploma 4. Tapi kalau yang ini, uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kulturalnya tidak hapus. Ini tetap harus dilakukan kalau melalui perpindahan. Artinya ini prosesnya normal. Berbeda dengan yang tadi, di mana untuk yang ini prosesnya ada kekhususan menindaklanjuti dari amanah Presiden pada saat beliau dilantik menjadi Presiden tahun 2019. Maka untuk pengangkatan pertama, ini uji kompetensi, ini dihapus. Nah, tapi kalau untuk yang melalui perpindahan dari jabatan lain ke jabatan fungsional, ini harus melalui uji kompetensi dulu. Ya. Kemudian ada syarat pengalaman. Pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki ini paling kurang 2 tahun. Ya, ada pengalaman di JF tersebut 2 tahun. Usia juga menentukan, Ibu dan Bapak. Ini bisa diinformasikan untuk teman-teman atau bahkan yang sudah duduk dalam jabatan selevel eselon 2 sekalipun ya, karena banyak juga Ibu dan Bapak, mungkin sekadar info saja, di meja Pak Kaban kami, Kepala BPSDM Provinsi Banten itu ada 100-an lebih yang ingin menjadi widya iswara di BPSDMD Provinsi Banten. Dan dari sekitar 100-an lebih itu ya mungkin hitungannya sampai puluhan juga yang berasal dari eselon 2. Eselon 2 dari berbagai daerah, tidak hanya di Provinsi Banten, tapi juga dari luar daerah yang ingin menjadi widya iswara di BPSDMD Provinsi Banten. Ingin berbagi pengalaman beliau-beliau. Saya kira itu sangat baik ya. Hanya masalahnya mungkin formasi yang sementara ini masih belum tersedia ya. Usia untuk ke JF ahli muda itu 53. Kemudian untuk ke madya 55 dan untuk ke utama ini 60. Ingat, ini bukan untuk yang penyesuaian ya, bukan untuk yang penyetaraan jabatan, tapi ini untuk yang perpindahan. Untuk yang perpindahan ada syarat usia. Intinya sih 5 tahun sebelum BUP ya, 5 tahun sebelum BUP. Jadi kalau muda kan pensiunnya 58, maka dia 53. Yang madya kan BUP-nya 60, maka dia 55. Kemudian untuk yang utama karena pensiunnya 65, maka 5 tahun sebelum BUP ini usia 60, ini sudah harus diangkat. Gitu ya. Ini yang kemudian penting jadi catatan, lowongan. Ya, lowongan. Dan sekali lagi, lowongan ini berkaitan dengan pengangkatan Jafung yang dari perpindahan. Kalau yang dari pengangkatan melalui penyesuaian, itu bahkan lowongan ini sementara diabaikan dulu. Jadi untuk yang lowongan ini sementara diabaikan dulu. Oke.